Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal 42 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari perjalanan kehidupan Ayub, bahwasanya di pasal-pasal sebelumnya bahwa cerita Ayub tentang penderitaan yang dia alami. Setelah Tuhan mengizinkan iblis, Ayub di situ mulai menderita. Dan Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, tetapi kepada iblis dia berkata, hanya saja sayangkan nyawanya. Kehidupan Ayub sangat menderita. Kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, banyak sekali yang dialami Ayub. Kehilangan harta, kehilangan segalanya, bahkan keluarganya. Dan justru ketika Ayub mengalami masalah itu, Ayub menyesali ya hidup di dunia ini, ya lahir dari kandungan ibunya. Kenapa Tuhan mengizinkan pada Ayub? Padahal Ayub orang yang saleh, takut akan Tuhan dan jujur dan menjauhi kejahatan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan Ayub kepada Tuhan setelah ia mengalami penderitaan. Ketika Ayub mengalami penderitaan, banyak pertanyaan-pertanyaan Ayub yang ia sampaikan kepada Tuhan tentang penderitaan yang dialami. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang saya bagikan untuk saudara-saudari semua pada saat ini. Poin yang pertama yang saya bagikan adalah keadaan kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi, keadaan kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, perjalanan penderitaan Ayub memang sangat dia rasakan dan sangat dia menderita. Tetapi dengan semuanya itu Tuhan menjawab Ayub. Kalau kita lihat dari Ayub yang 42 ayat 10 tadi, ya sesuai dengan kita baca, bahwasanya ia memulihkan Ayub. Kalau kita lihat penderitaan Ayub, sebagai manusia kita tidak mampu. Tetapi Ayub bisa melewati semuanya itu. Kita manusia biasa saja. Tetapi di sini kita belajar dari Ayub, bahwasanya Ayub tetap kuat walaupun banyak penderitaan yang dialami. Sehingga kalau kita lihat dari Ayub pasal 42, bahwa keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan karena semuanya adalah dari Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita harus yakin dan percaya, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, apapun penderitaan yang kita alami, kita harus menerima. Dan ketika semuanya sudah selesai, yakinlah bahwa waktu Tuhan itu indah, bahwa waktu Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yang saya bagikan adalah doa orang benar pasti nyata. Sekali lagi, doa orang benar pasti nyata. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari ayat 7 sampai 10, bahwa setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, firman Tuhan kepada Elifas untuk memberikan persembahan korban, bahwa persembahan korban bakaran dan baik
hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Di sini menceritakan bahwasanya setelah Tuhan berfirman kepada Elifas supaya Ayub memberikan persembahan perbakaran kepada Tuhan dan meminta doa kepada sahabat-sahabatnya. Setelah Ayub berdoa dan persembahan yang diberikan Ayub kepada Tuhan oleh sahabat-sahabatnya, Tuhan menerima permintaan Ayub, sehingga doa Ayub dikabulkan dan membawa damai dalam kehidupan Ayub. Permintaan Ayub memang secara manusia tidak bisa kita pungkiri, tetapi oleh karena kasih Tuhan kepada Ayub, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan keadaan Ayub yang sebelumnya, dia memiliki harta, dia memiliki segalanya. Dengan pemulihan ini, segala yang dia miliki malah berlipat ganda. Apa yang dia punya malah berlipat ganda. Hartanya berlimpah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ayub mengalami pemulihan yang sangat luar biasa, yang dipulihkan oleh Tuhan. Hartanya melimpah, ternaknya melimpah, bahkan anak-anaknya. Saat ini saudara-saudara yakin bahwa proses dari Tuhan kita harus menunggu, karena waktu Tuhan waktu indah dan nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga yang saya bagikan adalah jadilah sahabat yang membawa damai. Sekali lagi, jadilah sahabat yang membawa damai. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan berkata kepada sahabat-sahabatnya Ayub, mereka melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, yang diingatkan Tuhan kepada mereka, dan berdampak pada kehidupan Ayub, sehingga kehidupan Ayub oleh sahabat-sahabatnya dipulihkan. Ayub menaikkan doa kepada sahabatnya, dan Tuhan mendengarkan doa Ayub. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari kehidupan Ayub. Ketika kita mengalami penderitaan sesulit apapun, yakinlah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Segalanya adalah dipulihkan oleh Tuhan keadaan kita, sehingga Ayub mengalami berlimpah kekayaan. Dan begitu juga kita saat ini, jangan kita lemah, jangan kita berputus asa ketika kita mengalami permasalahan apa. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat, menjadi penolong dalam kehidupan kita, yang menguatkan iman kita untuk terus percaya dan berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.